Selatan. Nanti ya. Siapa? Kalau dari kemarin 8 saksi, kemudian ditambah dengan hari ini 3, ada 11 saksi. Sudah berlangsung pemeriksaan yang hari ini bagaimana? Untuk kapannya kita masih menunggu informasi dari penyidik. Yang jelas sudah direncanakan hari ini. Pemeriksaan itu diperiksa atau cuma mendampingi? Pada dasarnya orang tua hanya mendampingi. Saat ini masih prosesnya masih berlangsung, masih juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam oleh penyidik. Terkait untuk update selanjutnya akan diinformasikan kembali. Artis Vincent Rompis memenuhi pemanggilan dan menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan sebagai orang tua dari terduga perundung siswa Binus School Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis kemarin. Selain Vincent, 7 orang tua terduga perundung juga turut diperiksa. Vincent, bang, jangan maju-maju bang, santai aja. Ada Zoom. Saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Tadi kekeluargaan ya bang? Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan. Semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi. Dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Sama korban dan orang tua korban mungkin udah ketemu atau sudah komunikasi? Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Kita ke informasi dari dunia politik. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi calon Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kepada wartawan, Gibran tidak menjelaskan maksud kedatangannya. Gibran tiba di kediaman Prabowo di Kertanegara pada Jumat sore. Ketika ditanya soal pembahasan dalam pertemuan tersebut, Gibran menyebut akan dijelaskan usai pertemuan. Gibran juga tidak berkomentar ketika ditanya apakah pertemuan terkait rencana pembentukan kementerian khusus menangani makan siang gratis. Menurut rencana, Prabowo Gibran juga akan menuju Hambalang untuk menemui SBY malam ini. Apa yang akan dibahas, Mas? Kementerian makan siang nggak, Mas? Mas Gibran, Mas. Hari ini pembahasannya akan apa? Apa memang akan pembahasan soal makan siang, program makan siang gratis itu? Tunggu nantilah ya. Katakan bahwa akan ada dibuat kementerian khusus untuk itu, benar nggak? Ini bocoran Mas? Ya nanti bisa bahas. Saat ini bagaimana pembicaraan Mas dengan Pak Prabowo? Katanya sudah dibahas kemarin Mas. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Kementerian Koordinator atau Kemenko baru untuk mengurus program makan siang dan susu gratis. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko menyebutkan program makan siang gratis memerlukan pendekatan khusus sehingga diperlukan Kemenko khusus menanganinya. Seperti dikutip Tempo.co terkait program makan siang dan susu gratis, Budiman Sujatmiko menyebut memerlukan pendekatan khusus agar terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus untuk program ini. Merujuk kutipan Budiman Sujatmiko dari TKN Prabowo Gibran, program di laman Tempo.co bahwa makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah per tahunnya membutuhkan beras sekitar 6,7 juta ton. Sementara kebutuhan daging ayam per tahunnya mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500.000 ton. Sementara kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis, kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Perkiraan biaya makan siang gratis per porsi sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000. Sementara biaya susu gratis sekali saji
sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000. Jika diperkirakan, total siswa yang menerima program makan siang gratis mencapai 47,5 juta siswa merujuk kepada data Kementerian Pendidikan, maka total anggaran yang diperlukan per tahunnya mencapai sekitar Rp148,4 triliun hingga Rp399 triliun. Saudara, harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp18.000 per kilogramnya. Selengkapnya usai jeda. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Mengajar. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Mengajar. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Sementara harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan ini tercatat tertinggi dalam sejarah. Pedagang memperkirakan harga beras masih akan terus naik. Menurut pedagang, dalam 2 pekan terakhir, harga beras di Kota Tegal, Jawa Tengah sudah naik 2 kali hingga Rp1.000 per kilogramnya. Sementara itu, konsumen menyiasati mahalnya harga beras dengan mengurangi jumlah pembelian.
Masih tinggi, harga yang selain bulog itu masih tinggi. Harga sekitaran yang 15 ada, yang 16 ada, 17 ada. Yang tertinggi 18. Itu mulai kapan buat kenaikan? Sudah hampir 1 bulan. Mulai naik kenaikan tinggi. Di Cirebon, Jawa Barat, warga rela mengantre sejak pukul 6 pagi dan harus menunggu 2 jam sebelum transaksi beras murah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Beras bulog dijual seharga Rp52.000 per 5 kg. Pemkot Cirebon menggunakan kupon atau nomor antrean untuk menghindari potensi kericuhan warga berebut beras murah. Meski demikian, warga dibatasi hanya boleh membeli 2 pak beras setara 10 kg. Harapannya untuk kebutuhan ini ya dinormalkan seperti dulu lagi lah. Biar rakyatnya juga bisa beli, bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau saya ada 4 orang. Ya. Sehari butuh berapa biasanya? 1 kilo. 1 kilo. Ya. Jadi terbantu ya Bu? Terbantu. Operasi militer Israel di wilayah Gaza tak kunjung mereda. Dalam 24 jam terakhir, 71 orang tewas akibat serangan udara Israel. Sesaat lagi. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex. Perlindungan lebih maksimal. Gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Serangan rudal Israel pada Kamis malam waktu setempat menewaskan 23 orang. Dalam 24 jam terakhir, 71 orang tewas akibat serangan udara Israel. Hingga kini, jumlah korban sudah lebih dari 29.000 orang tewas. Berbagai perusahaan teknologi di dunia menampilkan kecanggihan taksi terbang bertenaga listrik di Singapore Air Show. Selengkapnya usai jeda.
Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Berbagai perusahaan teknologi di dunia menampilkan kecanggihan taksi terbang bertenaga listrik di Singapore Airshow. Layanan taksi terbang ditargetkan akan beroperasi pada 2026 mendatang. Informasi ini sekaligus menutup Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Friska Clarissa. Saya Cindy Sistiarani. Terima kasih. Sampai jumpa. We don't want to be the first one. We're not going to be the first one. We want to be the right one. We're here for the long run. So I can tell you, you'll see those, those eVTOLs flying around on 2026. Perusahaan teknologi yang hadir di Singapore Airshow menargetkan taksi udara ini akan segera beroperasi pada tahun 2026 mendatang. Singapore Airshow ini tengah berlangsung sejak 20 hingga 25 Februari 2024. Kecurangan pemilu 2024 terus disuarakan. PDI Perjuangan mewacanakan menggunakan hak angket di Senayan. Koalisi Perubahan pun sepakat untuk bersekutu guna memuluskan rencana ini.
Dengan langkah koalisi perubahan ini, akankah hak angket jadi kenyataan atau menguap di tengah jalan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Hak Angket, Taktik atau Gimik Politik. Jumat 23 Februari, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Lin Fridianto. Dan saya masih serta Regan. Saudara, sebanyak 8 dari 14 tahanan yang nekat kabur dari Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali diringkus polisi. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Bola panas hak angket tentang dugaan kecurangan pemilu diusulkan oleh Capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo. Akankah usul ini disambut oleh kalangan DPR? Ribu ton beras impor dari Thailand telah tiba di tanah air. Diharapkan beras impor ini bisa menstabilkan harga dalam negeri yang hari-hari ini terus melambung. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan kebakaran 2 blok apartemen di kota Valencia, Spanyol dan menyebabkan 4 orang tewas. Sejumlah penghuni menyelamatkan diri dengan melompat ke balon penyelamat. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. Keributan terjadi antara pengemudi ojek online dan petugas keamanan LRT Jabodebek di Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua pihak bahkan terlibat adu fisik di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Pengemudi ojek online lainnya dan warga sekitar yang berada di lokasi langsung berupaya melerai kedua belah pihak. Peristiwa ini diduga berawal karena pengemudi ojek online tidak terima saat ditegur Satpam LRT karena masuk ke dalam pintu masuk stasiun LRT untuk mengambil pesanan. Untuk mengetahui penyebab pastinya, kasus tersebut kini dalam penyelidikan Kepolisian Sektor Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya, saudara, terlibat 3 kali tabrak lari, seorang sopir dikepung ratusan warga Tulungagung. Warga juga merusak truk yang dikemudikan pelaku. Ratusan warga Tulungagung, Jawa Timur melampiaskan amarah dengan merusak truk yang dikemudikan seorang sopir truk yang terlibat tabrak lari. Kemarahan warga dipicu akibat ulah pengemudi truk yang kabur usai terlibat kecelakaan lalu lintas di 3 lokasi berbeda yang mengakibatkan para pengendara motor terluka. Takut diamuk massa, pengemudi truk bersembunyi di dalam rumah. Polisi berhasil mengevakuasi pengemudi truk setelah bersembunyi hampir 3 jam di dalam rumah. Selain pengemudi truk, polisi juga mengamankan truk yang rusak. Kasus tabrak lari tersebut kini tengah ditangani oleh unit penegakan hukum Satlantas Polres Tulungagung. Informasi lain, diduga berupaya menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, angkutan kota berpenumpang 9 pelajar terbalik di Kecamatan Panomean, Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Warga sekitar langsung menolong para korban. 6 orang penumpang mengalami luka berat dan langsung dibawa ke rumah sakit Kota Pematang Siantar. 3 orang lainnya mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik. Seorang korban menyebut angkot tidak sedang dalam kecepatan tinggi.
Berikutnya, saudara, seorang kepala desa di Halmahera Selatan, Maluku Utara dikeroyok warga lantaran diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana desa tahun 2023. Dari video amatir, tampak warga bertindak anarkistis hingga memukuli kepala desa Foyato Baru, Kecamatan Gene Timur, Halmahera Selatan. Selain mengobrak-abrik peralatan kantor, warga juga terlibat adu jotos dengan staf desa. Insiden terjadi Kamis sore saat berlangsung rapat bersama dinas terkait. Akibat kejadian ini sejumlah orang terluka, saudara, dan kericuan diduga dipicu belum turunnya dana BLT dan belum dibayarkannya gaji kaur yang berasal dari dana desa. Beralih ke informasi lain, aksi protes calon anggota legislatif saat rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kecamatan di kantor kecamatan Medan Amplas mengundang kemarahan saksi yang hadir. Saudara, peristiwa ini berawal saat seorang calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan melakukan protes pada Rabu malam 21 Februari 2024. Menurut informasi, caleg tersebut menghampiri anggota PPS dan hendak menanyakan hasil suaranya di TPS 9 Kelurahan Medan Amplas, padahal proses rapat pleno sudah berlangsung. Akibatnya rapat tertunda hingga membuat para saksi di lokasi kesal dan memancing amarah kedua belah pihak. Menanggapi video tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM, Yasona Lauli, berencana akan mengevaluasi dan menyerahkan masalah ini ke partai. Kita saya akan nanti secara partai saya minta dia evaluasi. Ya. Ayo, biar. Berikutnya, lantaran merasa suaranya hilang, seorang calon anggota legislatif dari Partai Nasdem melakukan protes ke PPK di tengah rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Protes yang dilakukan caleg ini karena diduga adanya ketidaksesuaian antara C hasil dan C1 salinan yang ada di Sirekap. Caleg bernama Desi Herdiana Safitri mengakui adanya suara yang hilang terjadi di Desa Cigingga, yakni suara partai yang awalnya 99 berubah menjadi 2 dan suara miliknya dari 112 menjadi 105. Ia pun ingin membuka kotak suara untuk melihat surat suara di desa yang dianggap bermasalah tersebut. Sementara Ketua PPK Gunung Kencana merespon hal ini dengan menyatakan telah melakukan instruksi dari Bawaslu dan KPU Kabupaten Lebak untuk melakukan penghitungan ulang. Adanya hilang suara partai yang dari Desa Ciginggang sesuai data yang saya miliki di C1 hasil yang dari Desa Ciginggang ataupun C1 yang ada di Sirekap, suara partai 99 berubah menjadi 2, suara caleg nomor 1 dari 228 berubah menjadi 603 dan suara saya dari 112 berubah menjadi 105. Jadi itu yang saya pertanyakan, kenapa suara partai dari 99 berubah menjadi 2 itu. Instruksi daripada Bawaslu Kabupaten Lebak dan KPU Kabupaten Lebak bahwa itu harus dihitung ulang karena di situ ada beberapa mekanisme yang tertinggal gitu ya. Rencananya kita hitung ulang semua yang sudah kita bacakan. Cuma kemarin yang dimulai dari Desa Gunung Kendang, setelah itu dimulai semalam lanjut ke Desa Ciginggang yang sedikit dipersoalkan oleh salah satu caleg. Saudara, seorang petugas panitia pemungutan suara atau PPS di Kecamatan Kaseman, Kota Serang, Banten terpaksa dilarikan ke puskesmas tempat lantaran jatuh pingsan. Petugas PPS ini pingsan di aula kantor Kecamatan Kasemen, Kota Serang. PPS bernama Munarwaroh yang berusia 25 tahun ini pun menjalani perawatan intensif. Ia diduga mengalami kelelahan serta gangguan kesehatan saat bertugas. Banyak faktor sih ya Bang ya, kaitannya dengan mungkin yang pertama kelelahan, kedua karena kesehatan dari pribadinya yang memang udah lemah gitu, terus ya ketiga mungkin dari kesiapan daripada menyelesaikan tugas ini kan. Kita ke sorotan lain, saudara. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke kediaman calon Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
Gibran datang ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat sore. Gibran tak berkomentar banyak soal agendanya bertemu dengan Prabowo. Saat dikonfirmasi soal pembahasan kabinet termasuk kementerian baru, khusus program makan siang dan susu gratis, Gibran hanya menjawab singkat, masih akan dibahas terlebih dahulu. Gibran tiba lebih dahulu ketimbang Prabowo Subianto karena mengikuti acara agenda Kementerian Pertahanan. Hari ini pembahasannya akan apa? Apa memang akan pembahasan soal makan siang, program makan siang gratis itu? Ya, tunggu nantilah ya. Mas, ada perkataan bahwa akan ada dibuat kementerian khusus untuk itu, benar nggak Mas? Sedikit bocoran Mas. Ya nanti aja ya. Mau kita bahas dulu ya. Sampai saat ini bagaimana pembicaraannya Mas dengan Pak Prabowo? Katanya sudah dibahas kemarin Mas. Ya. Mbak. Ya. Nanti ya. Nanti. Informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Presiden datang bersama sejumlah menteri termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono. AHY ikut dalam kunjungan kerja Presiden di Desa Pondok, Kecamatan Lolak untuk meresmikan bendungan Lolak. Jokowi berharap bendungan Lolak dapat membantu para petani untuk meningkatkan produktivitas padi di Bolaang Mongondo. Dengan demikian, produksi para petani dapat dipasarkan tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga hingga ke berbagai provinsi. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk menandatangani prasasti. Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebutkan ingin segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surya Paloh bertemu dengan elit partai pendukung pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jakarta Pusat. Surya Paloh menilai pertemuannya dengan Megawati sangat diperlukan untuk dapat duduk bersama melihat masa depan bangsa. Surya Paloh sendiri menyerahkan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Megawati. Bahwasanya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan. Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, mudah-mudahan ya. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya itu terserah Mbak Mega ya. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi bola panas. Hak angket tentang dugaan kecurangan pemilu diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Akankah usul ini disambut oleh kalangan DPR? Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja.
cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Cowok idaman aku tuh nerdy gitu. Nggak jadi deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Oh, percaya nggak suara atas gitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Ya saudara, proses perhitungan suara di KPU belum selesai. Tapi sudah ada yang selebrasi dan juga ada yang mengendus kecurangan pada proses pemilu tahun ini. Wacana hak angket di DPR pun mengemuka untuk mengusut adanya kecurangan pemilu. Namun pertanyaannya, apakah hak angket ini benar-benar terrealisasi atau sekedar jadi bola panas yang saling dilempar menunggu ada pihak yang memulainya? Adalah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang pertama menggelontorkan usulan soal hak angket ini. Ganjar mendorong agar partai pengusungnya, yaitu PDI Perjuangan, menggulirkan hak angket dan meminta agar DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di depan mata. Menurut Ganjar, hak angket ini bukan sebuah gertakan semata, namun sebuah upaya untuk mencari kebenaran. Kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Gayung pun bersambut. Usulan hak angket dari Ganjar Pranowo ini rupanya juga didukung oleh calon presiden Anies Baswedan. Anies bilang jika hak angket ini adalah inisiatif yang baik. Apalagi jika yang akan mengajukan adalah PDI Perjuangan, partai yang punya fraksi terbanyak di DPR. Tentu Anies yakin 3 partai dari koalisi perubahan yakni Nasdem, PKB, dan PKS akan solid mendukung usulan ini. Bahkan Timnas Anies siap mensupport data temuan kecurangan yang dikumpulkan. Itu ada inisiatif yang baik. Dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan
Kami siap dengan data-datanya, 3 partai ini siap ikut. Dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin 3-3-nya akan dukung jalan sama-sama. Pernyataan Anies ini makin diyakinkan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Usai melakukan pertemuan dengan ketua partai dari Koalisi Perubahan, Surya Paloh menyebut siap mensupport PDI Perjuangan jika akan mengajukan hak angket. Paloh menyebut hak angket merupakan hak konstitusional yang wajib dihargai. Kini Koalisi Perubahan tinggal menunggu langkah selanjutnya dari PDIP. Kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam Koalisi Perubahan jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak SK, apakah menunggu PDIP sementara 3 kursi 3 partai Koalisi Perubahan ini lebih besar daripada PDIP, Pak? Barangkali ini 3-3 semuanya masih sayang sama PDIP ya. Ya, bola panas hak angket kini kembali ke tangan PDI Perjuangan. Apakah PDIP benar-benar akan merealisasikan hak angket ini? Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu dengan yakin mengatakan, jika PDI Perjuangan sudah sangat siap mengajukan hak angket. Adian menyebut hak angket adalah hak yang konstitusional dan tidak boleh ada yang menghalangi. Namun terkait kapan hak angket ini akan diajukan, Adian tidak menjawab dengan rinci. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses besok itu. Bukan masih sidang, Pak. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Kalau genderang perang hak angket siap ditabuh PDIP, ternyata kubu koalisi pemerintah yakni Golkar dan PAN siap menghadang upaya pengguliran hak angket soal dugaan kecurangan Pilpres di DPR. Apalagi saat ini, komposisi partai koalisi pendukung pemerintah diperkuat dengan bergabungnya Demokrat. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yakin koalisi partai pendukung Jokowi di DPR bisa menghadang rencana angket. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Masuknya AHY sebagai Menteri Agraria di Kabinet Indonesia Maju menandai Partai Demokrat ke gerbong koalisi Jokowi. Ya, setelah hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat kembali ke gerbong pemerintahan. Sebagai wajah baru, AHY akan menjabat di sisa 8 bulan masa jabatan periode 2019-2024. Dirinya pun siap berkontribusi pada pemerintahan Jokowi. Namun masuknya AHY ini dinilai pengamat politik sebagai politik akomodasi dan juga bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya hak angket di DPR. Bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung. Ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Bahwa diakomodasinya Partai Demokrat menjadi Menteri AHY ini tentu tidak terlepas dari konteks politik yang belakangan ini berkembang cukup signifikan, yaitu terutama untuk mengamankan supaya hak angket yang digulirkan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 ini tidak membesar. Karena kalau Demokrat tidak menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi, berbahaya. Kalau Demokrat tiba-tiba misalnya memberikan dukungan politiknya, kemudian setuju dengan hak angket, karena hak angket ini adalah hak yang dimiliki oleh anggota Dewan secara konstitusional, secara legal untuk mengaudit investigatif dugaan-dugaan kecurangan yang terkait dengan pemilu. Ya saudara, hak angket menjadi salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR pada kebijakan pemerintah. Untuk menggulirkan hak angket, diperlukan soliditas partai politik di parlemen. Usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR dalam rapat paripurna. Nah, kami gambarkan potensi bila hak angket jadi bergulir. Saat ini, partai pendukung Prabowo Gibran, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN
memiliki jumlah 261 kursi. Sedangkan kubu Ganjar Mahfud, PDIP, dan P3 memiliki total 147 kursi di DPR. Nah, misal jika kubu Anies dan Caimin sepakat untuk mendukung hak angket dan bergabung, total bisa menjadi 314 kursi. Tapi sejauh ini belum ada sikap jelas dari kubu pendukung Anies dan Imin. Presiden Joko Widodo pun tak mempermasalahkan usulan calon Presiden Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR RI. Menurut Jokowi, hak angket merupakan hak demokrasi yang memang bisa diajukan. Pemilu ke DPR gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Namun perlu diingat, hak angket ini masih sebatas usulan, belum digulirkan. Sama seperti respons sejumlah partai yang wait and see. Kita tunggu bagaimana dinamika politik pasca pemilu ini. Apakah hak angket benar bergulir dan bisa mengungkap fakta kecurangan pemilu? Atau hak angket ini hanya sekedar gertakan semata? Saudara, usai jeda ada informasi ngeri bocah berusia 2 tahun jadi korban harimau yang diterkam saat sedang tidur bersama ibunya di dalam kamar. Selengkapnya berita utama segera kembali. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Gin Fridianto. Diduga karena kecewa tak terpilih dalam pemilihan legislatif kali ini, seorang caleg di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menutup akses jalan warga menggunakan pagar berduri. Dengan menggunakan kawat berduri, Tonceda Culha, sang caleg Hanura ini menutup akses jalan di Kelurahan Kota Uneng. Kondisi ini membuat warga sekitar kebingungan dan kesulitan menuju ke rumah mereka masing-masing. Tak terima dengan perlakuan Tonce, warga pun membalas dengan memagari jalan di sisi yang lain. Sang caleg menampik perihal alasan penutupan jalan tersebut kalau dirinya tidak terpilih dalam pemilu kemarin. Menurutnya, ia menutup jalan karena telah menjual lahan miliknya yang dijadikan jalan tersebut. Warga berharap jalan ini kembali dibuka agar tidak menyulitkan mobilitas mereka. Tidak ada urusan persoalan dengan soal gagal caleg segala macam. Loh, mereka situ juga banyak memilih saya kok. Oh, itu bukan sampai kapan lagi, itu keterusan, itu tanah kan saya mau jual itu. Oh, sudah ada pembelinya. Jadi itu tidak ada urusan dengan itu. Saya tetap jual tanah itu dengan hitungan sampai di jalan yang mereka pakai atas. Demikian Kompas Update, saya Gin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Cat Paragon dong, Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Wow. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin
makin banyak variannya. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Cowok idaman aku tuh anak motor. Gak sesuai balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama. Vincent bicara kasus perundungan. 11 saksi telah diperiksa dalam kasus perundungan anak di sebuah sekolah menengah atas internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Termasuk artis Vincent Rompis yang mendampingi sang putra yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Artis Vincent Rompis angkat bicara soal kasus perundungan di salah satu SMA internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Vincent mendampingi sang anak yang menjalani pemeriksaan lantaran diduga sebagai salah satu pelaku dalam kasus perundungan tersebut. Vincent pun menyatakan permohonan maaf dan masih berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor kasus ini. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan. Semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi. Vincent juga mengaku tidak mengetahui pemeriksaan saksi lainnya dan masih menunggu proses yang berlangsung. Dalam kasus perundungan ini, polisi sudah memeriksa total 11 saksi. Untuk saat ini semuanya masih status saksi. Untuk pemeriksaan saksi, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, tentunya didampingi oleh orang tua, kemudian ada dari Bapas, kemudian ada dari pekerja sosial juga dari dinas sosial. Kalau dari kemarin 8 saksi, kemudian ditambah dengan hari ini 3, ada 11 saksi. Kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMA internasional di kawasan Serpong mengakibatkan korban mengalami luka memar dan luka bakar. Menurut informasi, korban dipaksa melakukan sejumlah hal yang jika tidak dituruti, maka korban akan mendapatkan hukuman fisik. Sementara itu pihak sekolah sudah memastikan telah melakukan investigasi intensif dan mengeluarkan seluruh siswa yang terlibat dalam aksi perundungan dengan kekerasan ini. Tim Liputan Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Berita pilihan berikutnya, Saudara. Bentrok antar tim ses caleg. Buntut bentrokan antar tim ses caleg, polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka,
Dari penyidikan polisi, motif bentrokan ini karena para pelaku merasa dikhianati usai kalah suara dengan caleg dari partai lain. Polres Langkat, Sumatera Utara menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus perusakan 7 rumah hingga pembakaran 2 unit sepeda motor saat terjadi bentrokan. Sejumlah barang bukti seperti 2 unit sepeda motor yang dibakar, senjata tajam hingga batu diamankan polisi. Polisi menyebut motif bentrokan ini karena para pelaku merasa dikhianati usai kalah suara dengan caleg dari partai lain. Para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Di ketujuh rumah ini dirusak oleh warga setempat juga, dikarenakan sekelompok warga yang merusak ini merasa bahwa ketujuh orang pemilik rumah tersebut telah mengkhianati perjuangan mereka ataupun tidak memiliki komitmen atas kesepakatan yang telah dibangun oleh warga kampung tersebut. Sebelumnya, bentrokan antar warga terjadi pada Minggu, 18 Februari 2024 kemarin. Aksi saling serang tak terhindarkan hingga situasi pun semakin memanas. 7 rumah rusak dan 2 sepeda motor dibakar. Bentrokan ini terjadi antara 2 kelompok warga yang memiliki pilihan partai yang berbeda. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Berikutnya, saudara, 106 warga keracunan gas. Banyak 106 warga menjadi korban keracunan yang diduga terpapar gas beracun. Dirawat di 2 rumah sakit di Kota Panjembungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. Para korban mengaku mengalami mual, pusing, hingga muntah. Ratusan warga Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik, Marapi, Mandailing, Natal menjadi korban keracunan. Diduga akibat paparan bangkit listrik tenaga uap. Para korban dirawat di 2 rumah sakit di Kota Panjembungan, Mandailing, Natal. Korban mengaku mengalami mual, pusing hingga muntah. Selain orang tua, anak-anak dan seorang balita yang berusia 4 bulan juga harus mendapat perawatan intensif. Pusing, muntah, lemas, udah semua lengkap udah. Oke, di rumah itu cuma ibu sendiri aja yang kena, keluarga lain? Yang kena ada tetangga pada kena, yang di rumah sakit anak saya enggak, saya yang di rumah yang kena sendiri. Kepolisian Resor Mandailing, Natal, Sumatera Utara akan menyelidiki kasus keracunan massal yang dialami warga. Polisi akan memanggil perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Besok kita penanganan dulu terhadap titik lokasi keracunan, karena yang paling berdampak adalah masyarakat. Yang lebih dulu kita lakukan adalah bagaimana titik kebocoran ini tidak meluas. Kita akan berkoordinasi dengan PT SMGP, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai pelaksana pada saat pembukaan sumur tersebut. Jadi nanti akan kronologisnya akan dijelaskan di sana. Pemerintah Kabupaten Mandailing, Natal terpaksa membangun posko kesehatan karena banyaknya korban yang diduga mengalami keracunan gas proyek PLTU yang harus dirawat. Pemeriksaan laboratorium juga masih dilakukan untuk mengetahui kandungan gas yang membuat warga keracunan. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Berikutnya, saudara, tahanan Polsek Tanah Abang kabur. 8 dari 14 tahanan yang nekat kabur dari tahanan berhasil diringkus polisi. Selain itu, polisi juga menangkap istri seorang tahanan yang membantu proses pelarian para tersangka. 8 dari 14 tahanan yang nekat kabur Senin dini hari dari sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil diringkus polisi. Mereka ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Tak hanya 8 tahanan yang kabur, polisi juga menangkap Reski Amelia, istri seorang tahanan. Ia merupakan tersangka yang menyelipkan gergaji saat membesuk tahanan. Gergaji tersebutlah yang digunakan para tahanan untuk memotong teralis sehingga berhasil lolos. Atas tindakannya membantu pelarian, ia terancam hukuman 7 tahun penjara. Kita telah membentuk tim gabungan dan telah berhasil mengamankan kembali setidaknya 8 orang pada hari ini. Di dalam 3 hari pencarian kami, 8 orang telah kami amankan kembali. Adapun kronologisnya, rekan-rekan sekalian, jadi ketika petugas jaga tahanan pukul 2.40 melakukan pemeriksaan pengecekan tahanan, ternyata didapati bahwa sel nomor 2 itu telah kosong dan didapati teralis kamar mandi beserta temboknya itu
sudah ada di lantai. Masih ada 6 tahanan yang saat ini belum ditangkap dan masuk daftar DPO. Polisi menegaskan pihak keluarga atau kerabat yang turut membantu pelarian dalam bentuk apapun akan dikenakan sanksi hukum. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Dan berita pilihan terakhir, saudara, balita diserang harimau. Ngeri, saudara, bocah berusia 2 tahun jadi korban harimau. Ia diserang saat sedang tidur bersama ibunya di dalam kamar. Bocah berusia 2 tahun mendadak diterkam harimau saat sedang tidur bersama ibunya di dalam kamar yang berada di lingkungan kamp pemukiman pekerja perkebunan sawit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Beruntung, ibu korban terbangun mendengar tangisan anaknya. Sang ibu lalu berteriak meminta tolong. Ayah korban langsung berlari ke rumah dan mengusir harimau dengan melemparkan benda hingga harimau pergi. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kaki kiri. Korban langsung dibawa ke klinik untuk mendapat perawatan. Harimau Sumatera ini memasuki rumah korban dan kemudian harimau sempat mencakar anak sekitar umur 2 tahun dan kemudian ibu anak tersebut menjerit sehingga harimaunya melarikan diri. Demikian secara habitat, lokasi kejadian merupakan landscape dari populasi harimau di Semenanjung Kampar. Sementara untuk menghindari hal serupa terjadi, tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sudah memasang kamera jebakan untuk mendeteksi harimau dan memasang box trap untuk menangkap dan memindahkan harimau kembali ke habitatnya. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi 15.000 ton beras impor dari Thailand telah tiba di tanah air. Diharapkan beras impor ini bisa menstabilkan harga dalam negeri yang hari ini terus melambung. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Cowok idaman aku tuh yang dewasa aja. Tapi nggak cocok deh, balikin aja. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja. Tidak sesuai, balikin aja. Barang rusak, balikin aja. Gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak,
ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Program antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Saudara, di tengah tingginya harga beras sebanyak 15.000 ton beras impor asal Thailand tiba di pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut rencana, Bulog akan mendistribusikan beras tersebut ke wilayah Bali, NTB, dan NTT. Proses bongkar muat beras impor dilakukan di pelabuhan Tanjung Wangi Jumat pagi. Impor beras yang dilakukan pemerintah melalui Bulog ini untuk menambah pasokan beras dalam negeri, sekaligus menstabilkan harga beras di pasaran. Stok beras di Indonesia berkurang karena masa tanam padi mundur tidak sesuai musim, imbas El Nino. Menurut rencana, beras impor dengan kualitas premium ini akan dijual ke pasaran seharga 10.200 sampai dengan harga eceran tertinggi 10.900 per kilogram. Kualitas sebetulnya yang datang ini semua speknya itu premium dengan pecahan brokennya 5%. Semua rata-rata 5% pecahan broken. Kalau untuk harga, Pak? Kalau harga, kalau untuk SPHP kita tetap, Mas ya. Tetap seperti itu, kita jual untuk operasi pasar 10.2, tapi kalau sudah kita serahkan kepada toko-toko atau outlet di pasar-pasar, mereka jual 10.900 sesuai dengan HIT. Harga beras masih mahal di pasaran. Warga Bekasi rela antre berjam-jam demi mendapatkan beras murah. Antrean panjang demi beli beras murah kembali terjadi di Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. 1.300 kupon yang disediakan bagi warga untuk membeli beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP langsung habis dalam waktu singkat. Agar proses pembelian beras berjalan tertib, masyarakat yang sudah memiliki kupon masuk bergiliran. Warga antre untuk membeli beras dengan maksimal 2 kemasan, harga beras SPHP kualitas medium seharga Rp53.000. Warga mengaku rela antre berjam-jam membeli beras murah di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Apa tadi? Ambil kupon? Jam 7. Jam 7? Ya. Beli berapa kupon jadinya dapatnya? 2? Kupon dapat 2. Kenapa Bu kok ikut antri gini, kenapa nggak beli di pasar? Kalau di pasar harganya mahal. Berapa Bu sekarang? 14, 15 per liter. Itu yang premium? Ya, namanya minta dimurahin lagi, turunin lagi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, warga rebutan untuk membeli beras murah di tengah mahalnya harga beras. Warga di Surabaya, Jawa Timur berebut antrean untuk mendapatkan beras Bulog SPHP seharga Rp54.500 kemasan 5 kg pada Kamis siang. Warga juga rela menunggu berjam-jam bahkan sebelum kios beras murah dibuka. Kepala Perum Bulog Divre Jatim lantas mengingatkan warga untuk tidak perlu panik buying karena stok beras di Jawa Timur aman. Sorotan berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah mewaspadai kenaikan harga beras yang telah mencapai rata-rata Rp15.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga beras saat ini belum memicu inflasi. Namun,
Jika kenaikan harga beras terus terjadi, bisa membuat pemerintah waspada akan kenaikan harga pangan lainnya. Inflasi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Beberapa harga pangan lainnya yang juga menunjukkan kenaikan adalah bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam. Dua blok apartemen di kota Valencia, Spanyol ludes terbakar dan menyebabkan 4 orang tewas. Penghuni lainnya selamat dengan melompat ke balon penyelamat yang dipasang petugas damkar. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Wah, pulsa mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Pulsa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, agar sensasi hidup. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Untung di Shopee ada garansi bebas pengembalian. Berubah pikiran, balikin aja, gampang. Tidak sesuai, balikin aja, gampang. Barang rusak, balikin aja, gampang. Shopee garansi bebas pengembalian. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Hey, ada madu teje sase, madu teje sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teje saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Saudara, seorang pria di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditemukan tewas tertabrak kereta api Pasundan Jumat pagi. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengenaskan. Korban diduga sengaja mengakhiri hidupnya. Usai mendapat laporan, petugas PT KAI bersama tim medis dan anggota TNI Polri mendatangi lokasi kejadian. Saat ini jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Informasi lain, seorang pelajar yang sedang menunggu ojek di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban penjamretan. Dari rekaman CCTV, nampak dua orang pelaku yang berboncengan masuk ke dalam gerbang sebuah sekolah. Namun saat melihat korban tengah fokus bermain ponsel, pelaku langsung berbalik arah lalu merampas ponsel korban. Korban sempat meneriaki dan mengejar pelaku, namun usaha korban gagal lantaran para pelaku dengan cepat melarikan diri. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan kasus penjamretan ke polisi. Saudara, seekor ular sanca sepanjang 2 meter dievakuasi dari dalam mobil milik warga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Ujung pala, bukan palanya sih. Ngeri juga ya buat pelajaran. Ular pertama kali diketahui pemilik rumah setelah terjatuh dari atas plafon rumah. Saat akan ditangkap, ular tersebut kabur ke dalam mobil dan bersembunyi di bagian mesin. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular lantaran sempat tersangkut di bagian mesin. Sekitar 2 jam kemudian, petugas akhirnya dapat mengevakuasi ular sanca tersebut dari dalam mobil dan langsung dibawa petugas. Wah, kena juga nih akhirnya. Mas Paes, jangan masuk lah. Ekornya ya itu ya? Iya banyak, aku narik ekornya tok. Makanya kena pupuk. Ada yang tuh, ada yang tidur terlentang kayak gitu tuh. Jadi kayak mainan aja akhirnya tuh. Kayak megang itu. Ya Allah, ya Allah. Akhir cerita seperti ini. Tuh ganteng-ganteng itu. Informasi berikutnya, sejumlah orang melompat menyelamatkan diri saat kebakaran menghanguskan 2 blok apartemen di kota Valencia, Spanyol. Akibat kebakaran ini 4 orang tewas. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Elgin Fridianto. Dan saya masih Tertarigan. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Kita banyak mendengar sekali keluhan-keluhan kecurangan di lapangan. Kami sangat mendukung, sangat senang. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya. Kita siap, kita akan mengawal.
Jadi kalaupun diadakan angket di DPR RI ini untuk menjaga demokrasi ini supaya ketidakpuasan yang berkembang di kalangan masyarakat luas ini bisa terjawab secara terang benderang. Jadi teman-teman yang lain tuh jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung, dorongan untuk hak angket itu berlebihan. Kalau atas nama kecurangan pemilu. Kita juga menyaksikan dari tayangan-tayangan dari Selamat malam saudara. Usulan menggunakan hak angket guna mengusut kasus dugaan kecurangan pada pemilu 2024 terus diwacanakan. Awalnya usulan ini disuarakan oleh PDI Perjuangan. Belakangan, Koalisi Perubahan yang mengusung Capres Anies Baswedan juga menyatakan akan mendukung hak angket di Senayan. Sekarang, bola ada di tangan PDI Perjuangan karena Koalisi Perubahan mengaku menunggu partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menginisiasi hak angket. Namun baik Megawati maupun Ketua DPR RI Puan Maharani belum bersuara terkait usulan ini. Sementara Partai Persatuan Pembangunan mitra koalisi PDI Perjuangan juga terkesan tak sejalan. Akankah usulan hak angket ini akan jadi kenyataan atau jangan-jangan menguap di tengah jalan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang M. Holid, juru bicara PKS. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam dan selamat datang Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri, Universitas Budi Luhur, dan Politeknik STMJ Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus disuarakan. Kali ini, calon Presiden Ganjar Pranowo mendorong partai pendukungnya di Senayan untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan. Yang pertama, kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Nah, Ganjar tidak sendirian. Desakan serupa juga disuarakan oleh Capres Anies Baswedan dan didukung oleh semua parpol yang berada dalam koalisi perubahan. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap. Di sisi lain, kubu paslon Prabowo Gibran terang-terangan menentang, dan jika itu diusulkan, mereka mengancam akan melawan. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Tapi usulan hak angket ini dinilai rentan menguap di tengah jalan karena partai koalisi pendukung paslon 03 dianggap kurang solid. Kalau ditanya seberapa lancar, andai saja kubu 01 solid, kubu 03 solid, tidak ada elemen kekuatan yang beredel, maka besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit. Di saat yang sama, saya menduga ada sejumlah kekuatan politik tidak di kubu 03. Ada feeling, meskipun perlu dikonfirmasi, tampaknya P3 merasa
akan jauh lebih aman jika kemudian melakukan pendekatan terhadap siapa yang menang. Koalisi Perubahan sudah solid mendukung usulan PDI Perjuangan untuk membongkar dugaan kecurangan melalui hak angket di Senayan. Tapi Partai Persatuan Pembangunan, mitra PDI Perjuangan, justru menunjukkan keraguan. Lalu apakah hak angket ini akan jadi dilakukan? Atau justru akan menguap di tengah jalan? Kita bahas malam ini di Dua Arah. Polemik hak angket ini taktik atau gimmick politik? Saya langsung ke Bang Ciko. Bang Ciko, Koalisi Perubahan udah dukung hak angket. Kenapa PDI Perjuangan terkesan maju mundur? Alhamdulillah, nggak ada yang maju mundur. Nggak ada yang maju mundur. Tapi kan ini kita bicara soal sesuatu yang kita akan lakukan secara serius. Artinya semuanya harus dipersiapkan secara matang. Ya. Pertama, yang penting niat dan semangatnya dulu. Ya. Nomor dua, kita bicara soal strategi. Kita bicara soal pengumpulan bukti. Ya. Kita bicara apa aja yang akan menjadi topik utama di sana. Topik utamanya tentu kita udah tahu. Topik utamanya adalah kecurangan pemilu. Di bawahnya ada subtopik-subtopik apa? Politisasi bansos, putusan MK, penunjukan PJ Bupati dan gubernur, apakah itu berdampak pada pemilu itu sendiri, pada penyelenggaraannya, ya kan, siapa saja yang terlibat di situ. Itu yang harus benar-benar kita petakan, karena kita juga nggak mau, itu yang dikatakan tadi, kita nggak mau ini menjadi suatu hanya untuk sesuatu hal yang kontroversial gitu, seakan-akan kita berpihak pada rakyat. Kenapa saya bilang rakyat? Karena ini tentunya yang diinginkan rakyat, bukan not necessarily hak angket yang diinginkan rakyat, tapi rakyat ingin tahu apa sih yang terjadi di pemilu 2020. Tapi kenapa Bu Mega sama Mbak Puan sampai sekarang masih diam aja, belum ada komentar? Terserah mereka dong. Ya kan? Itu tadi, kan kita harus matang dulu. Kan kita tahu Bu Mega akan bersuara ketika semuanya sudah matang. Ya kan? Bu Mega tidak akan menjadi pelempar-pelempar isu dan lain-lain. Beliau akan tegas bersuara nanti pada saatnya. Bang Khalid, benar nggak PKS sebenarnya masih nungguin PDIP sebenarnya jadi maju atau enggak? Jadi begini, kita harus melihatnya dalam skup yang lebih luas. Karena ada kegelisahan, kegalauan, keresahan publik yang begitu meluas. Sehingga DPR itu harus merespon itu. Ya. DPR itu harus merespon itu, jangan sampai keresahan, kegelisahan, kerisauan yang publik begitu luas, luar biasa ini tidak terkanalisasi, tidak tersampaikan. Dan saya pikir apa yang diinisiatif oleh teman-teman PDIP itu sangat bagus. Menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu hak angket, untuk mengungkap, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kenapa PKS setuju lewat DPR? Kenapa nggak lewat jalur MK aja? Kayak biasa? Nah ini kan ada dua pendekatan. Kan kalau kemarin sekjen kami mengatakan di MK udah ada pamannya. Jadi kita melihat ada semacam masalah trust juga di sini. Tapi itu adalah jalur konstitusional juga yang bisa digunakan melalui jalur MK dengan kita mengumpulkan bukti dan menggugat di MK. Tapi ini ada suatu aspirasi yang begitu besar dari masyarakat tentang what happened, apa yang terjadi dengan pemilu kita ini. Mulai dari pra pencoblosan ya, jauh-jauh dari itu juga, itu ada rentetan peristiwa-peristiwa yang membuat publik merasa apakah pemilu ini benar-benar jurdil. Dan inilah yang harus kemudian direspon oleh wakil rakyat di DPR RI. Dan inilah kami menyambut baik Koalisi Perubahan, bukan hanya PKS. Koalisi Perubahan, PKS, Nasdem, dan PKB juga kemarin bertemu sekjen-sekjennya dan menyepakati kita menyambut baik inisiatif niat baik dari PDIP. Tapi yakin PDIP yang ngirim inisiatif atau membuka inisiatif ini kemudian nggak akan nguap di tengah jalan? Kami percaya dengan sebuah keyakinan dan niat baik itu, dan semoga ini akan menjadi sebuah langkah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar terbuka, transparan, seperti gelas ya, transparan gitu ya. Sehingga kita bisa membuka semuanya, apa yang disembunyikan itu bisa terungkap. Dan inilah hak angket, inilah akan menjadi sebuah cara untuk mengungkap hal itu. Bang Henry, mau dibikinin hak angket, menurut Anda ini perlu nggak sih dibikin? Kalau ditanya perlu, ya nggak perlu dong. Karena pertama saya ingin mengucapkan begini Mbak Pena, bahwa rakyat itu sudah dewasa. Ya. Pemilu tanggal 14 Februari itu berjalan baik dan lancar, damai. Nggak ada keributan. Kalaupun beberapa hari ada PSU kan cuma beberapa TPS saja. Maka menurut PAN, kita hargai suara rakyat. Tapi biasa kalau Bang Ciko atau Mas Khalid kalah ya memang begitu. Orang yang kalah biasanya cari-cari kesalahan, itu biasa. Kami maklumi begitu kan. Nah oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada rakyat. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa cuma Pilpres yang dipersoalkan? Padahal kan pemilu itu ada 5 kotak suara kan. Ada kabupaten kota, ada provinsi, untuk DPRD-nya, ada RI, ada DPD. Kan di jam yang sama. Panitianya sama, bilik suaranya sama,
Kenapa ribut cuma capres doang? Dan menurut saya Mbak Liviana, semua A sampai Z, saya ini kan alhamdulillah pembuat undang-undang ya, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, kanal-kanal yang ingin kita lakukan ketika demokrasi itu berjalan sudah lengkap. Jadi ketika misalkan ada persoalan pemilu, ada pelanggaran, itu kan ada Bawaslu, ada Gakumdu. Ya. Kemudian kalau ada perselisihan hasil, ada MK. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Maka sifatnya final dan mengikat. Kenapa begitu? Kita perlu kepastian hukum. Karena kita ini memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu artinya ada estafet kepemimpinan. Dan tanggal 20 Oktober itu batas akhir periodisasi pemerintahan Pak Jokowi. Tidak ada istilah PLT Presiden dan sebagainya. Oleh karena itu angket menurut saya tidak relevan. Gak relevan, oke. Gak relevan, sangat gak relevan. Karena angket itu butuh waktu yang panjang. Hari ini aja DPR masih reses. Perlu ada 25 orang dengan fraksi yang berbeda. Perlu ada dibawa ke Bamus. Kemudian dibawa ke paripurna panjang. Oke, jadi menurut saya yang paling tepat bawa ke MK saja. Ke Bang Ciko, hak angket itu nggak relevan. Jangan-jangan cuma gimmick politik kali. Enggak lah, itu kan pendapat dari orang yang mau diangket kan gitu ya. Itu wajar aja kan seperti tadi. Nah, tapi tadi tunggu dulu. Yandri itu kan jadi tadi juga bicara soal pencoblosan. Dia bicara hanya satu sesi dari pemilu itu sendiri. Mas Holik tadi bilang sudah jelas. Ini terjadi rentetan-rentetan kejadian. Nah, kalau kita bicara soal Bawaslu, kita bicara soal MK, itu kan yang ideal ya. Tapi kan kita udah jelas. Bawaslu ini tidak menindak Gibran yang bagi-bagi susu di mana itu adalah bagian dari kampanye dia, ya kan? Makan gratis bagi susu, ya kan? Itu tidak ditindak. Nah, kita bicara PJ gubernurnya tidak menindak juga walaupun itu melanggar kalau itu pasangan itu enggak dulu. Nah, itu artinya apa yang itu dilakukan kan tidak bisa dibawa ke MK. Ini cuma contoh kecil, ini cuma satu contoh. Tapi banyak contoh-contoh lain yang sifatnya kalau melanggar itu bukan hanya 02, 03 juga dan terstruktur. Jadi ini yang harus lihat, masyarakat jangan merasa bersih sendiri. Masyarakat tahu siapa yang dia coblos di hari pencoblosan. Masyarakat tahu siapa yang tetangganya coblos. Betul nggak, Mas Walid? Mereka tahu semua. Mereka tahu suasana di situ dan kemenangan yang sekian puluh persen itu tidak masuk akal. Itu satu. Rakyat dan apa yang terjadi pembagian-pembagian bansos dengan politisasi. Bang Zul ya, senior saya di PAN dulu ya. Bang Zul itu bicara soal ini dari Jokowi ya kan. Dan itu kan mengarahkan artinya apa? Artinya harus pilih anaknya Jokowi. Hal-hal seperti itu tidak bisa ditindak tapi itu terjadi. Nah, semua itu terjadi dan masyarakat melihat dan masyarakat ingin ini semua ditindak. Dan salah satu kanal yang konstitusional adalah hak. Jadi kalau ada pelanggaran, kita juga simultan melakukan ini dengan MK. Kalau ada pelanggaran itu di mana? Kita juga lagi cari juga pelanggaran dan kecurangan. Ada juga, kita juga dapat videonya di Wonosobo untuk mendengarkan ke 03. Ada juga. Nanti jadi bisa pembelaan juga di hak angket nanti ketika angket itu berjalan. Silakan aja. Iya kan? Bang Ceko, ini pemilu. Nggak ada yang nggak tepat. Ini hak konstitusional anggota parlemen. Tepuk tangan dulu. Oke. Yang itu kan Mahkamah Konstitusi. Dan ini udah bertahun-tahun di Bang Ceko gini. Lebih tahu bahwa dia punya hak yang tidak makanya bisa karena saya pembuat undang-undang, boleh. Pemilu itu sudah ada prosedur umumnya gitu loh. Anggota parlemen itu salah satunya adalah penyambung lidah masyarakat. Masyarakat itu animonya jelas. Setiap hari kita lihat di depan KPU ada orang bakar ban. Kita mau lebih besar dari itu kan kita nggak mau. Kita harus menggunakan kanal yang konstitusional dan salah satunya adalah melalui menggulirkan hak angket. Bang Ceko, sekarang saya mau tanya dulu. Bang jangan terlalu berapi-api tapi nggak tahu masalahnya. Jangan putus. Saya mau nanya. Bang Yandri tadi kan ngomong gini, ya biasa sesuatu itu kemudian dilakukan karena kalah satu. Terus kemudian Bang Yandri juga tadi bilang gini, pileknya diterima, kenapa pilpresnya hasilnya nggak diterima? Nanti kita itu yang saya katakan. Apa yang kita sedang persiapkan ini kan belum ada yang tahu juga apa yang sedang kita persiapkan. Artinya intinya kita mau menyelidiki penyelenggaraan pemilu. Kan kita nggak bilang pilpres apa-apa, kita bilang penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Kita harus membedakan dua hal. Pertama adalah sisi elektoral, kita bicara tadi masalah menang kalah dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah demokrasi. Kita harus beyond elektoral. Kita harus berpikir demokrasi, menyelamatkan suara rakyat, menjalankan pemilu yang jurdil. Dan inilah yang harus kita lakukan. Jadi Mas Yandri begini. Karena suara Anda rendah begitu ngomongnya. Oh, kata siapa rendah? Jadi lo kan kalah. Kalah gimana? Lo kalah. KPU udah mengumumkan belum? Insya Allah kalah. Nah, KPU belum mengumumkan. Anda berdasarkan quick count. Nggak boleh. Insya Allah. Jadi kita tapi kan yang pasti PDI Perjuangan soalnya elektoral kan itu juga. Masa kita harus ngomong begitu. Kan nggak lucu kalau kita bilang
PAN kan separuhnya PD Perjuangan, nggak lucu. Jangan di sini lah kita bicara Jangan disimplifikasi, itu masalah menangkal elektoral. Kita harus melihat ini, kembalikan kepada relnya. Masalah demokrasi kita itu seperti apa? Karena setting kondisinya saat ini ada putra presiden yang ikut kompetisi di sini. Dan rentetan peristiwa itu bermasalah. Ada putusan MK, ada putusan DKP, Gibran dan macam maju cawapres sebagainya. nggak ada yang salah Dan itu. disinilah kita harus melihat. Justru harus kita bongkar. Dengan hak angket itu, apakah ada Dari mana keterlibatan? salahnya? Nggak ada yang salah Apakah itu. intervensi? Apakah ada keberpihakan? Oke. Bang Ali tenang. Sekarang gini. Tenang aja. Kalau Menunjukkan PJ Gubernur untuk tidak menghukum Gibran ketika melakukan kesalahan. Ini yang harus kita bongkar, Mas Yandi. semua. Oke, sekarang saya ngomong ya, tenang. Kalau tadi kan PDIP itu kan menginisiasi, tapi P3 bilang nggak perlu bikin hak angket. Kalau yang 03-nya nggak satu suara, apakah PKS masih akan terus lanjut? Nanti Jadi jawabnya begini. usai jeda di Duara. Pon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Wah, pulsa mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Pulsa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox R. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kapsul? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi.
paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Olitron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Oke, kita kembali di dua arah. Jadi hak angket itu taktik atau gimmick? Saya ke Bang Khalid. Kalau P3 sempat bilang nggak perlu hak angket, artinya kan sebetulnya bisa dikatakan yang kubu sebelah nih, 03 ini nggak satu suara. PKS masih tetap mau maju? Jadi begini, kita kalau PKS ya, udah hampir 10 tahun kita menjadi oposisi. Dan beberapa kali kita mengusulkan hak angket. Misal nih, hak angket kereta cepat, hak angket waktu itu minyak goreng, ya, mie goreng waktu itu langka, kita mengajukan hak angket. Kami belajar dari pengalaman, kalau hak angket ini tidak mendapat dukungan koalisi politik yang besar, itu tidak akan bisa berjalan. Tapi Nasdem PKB-nya itu koalisi pemerintah loh. Ya, tapi kemarin mereka sudah berkomitmen untuk bahwasannya ketika ini digulirkan hak angket, mereka dalam satu kesatuan koalisi perubahan kita mau bersama. Ini komitmen bersama ini yang kemudian kita harapkan. Nah, di sini kita melihat ini inisiatif, ide ini berasal dari PDIP. PDIP sebagai partai terbesar di parlemen saat ini, itu memiliki suara yang sangat signifikan. Sehingga hak angket ini possible, mungkin dilakukan ketika koalisi yang menginginkan hak angket itu semakin besar. Nah, kami belajar sebagai partai oposisi yang sering sendirian ya, ketika kita mengusulkan hak angket dan selalu kandas, ketika semakin banyak partai yang menginginkan hak angket dan ingin mendudukkan masalah ini dibuka secara transparan, kami mendukung dan menyambut. Bang Khalid, gini, Sahroni kan bilang kalau capresnya mau tapi ketumnya nggak mau gimana? Artinya kan sebetulnya perubahan belum satu suara, bisa dibilang gitu nggak sih? Kalau kemarin kan sudah kumpul para pimpinan partai dari Sekjen PKS, Sekjen Nasdem, Sekjen PKB, kami membuat sebuah keputusan bahwasanya hak angket ini diperlukan. Oke, Bang Itu Yandri, kesepakatan umum kalau sudah betul-betul digulirkan, ada pencegahan apa untuk supaya bikin ini nggak bikin geger-geger banget lah? Nggak, pertama dari sesi teknis tadi ya, saya bilang Mbak Lipiana. Sekarang DPR masih reses, ya baru masuk tanggal 3 Maret. Masuk tanggal 3 Maret itu seminggu itu kan menyusun agenda biasanya. Itu berarti udah hampir masuk pertengahan Maret. Sementara kan rekapitulasi suara itu kan tanggal 20 Maret ya berakhir di pleno KPU Pusat. Nah dari sisi teknis kemudian akan ada 2 kali lagi reses dari DPR. Untuk menuju tanggal 20 Oktober itu nggak mungkin. Nah oleh karena itu menurut saya ini gimmick aja gitu loh. Nah, maka kita tetap menyarankan kepada teman-teman pakai jalur yang benar aja, MK gitu loh. Nggak apa-apa, itu kan lebih cepat dan memang jalur seperti itu. Itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Angket juga jalur yang benar loh. Iya, pernyataan Gimana itu jalur yang benar. Kalau masalah anggota parlemen masa mengatakan gimana? Enggak masalah pemilu, masalah pemilu. Kalau misalkan kita mau ikuti tahapan pemilu, Bang Ciko. Loh, ya kan? Karena sekali lagi presiden itu nggak bisa di PLT atau nggak bisa dalam kosong. pelaksanaan undang-undang. Sedangkan hak angket itu adalah penyelidikan tentang pelaksanaan undang-undang. Ya kan? Nggak apa-apa yang itu dilaksanakan. Tapi maksud saya kalau mau misalkan tujuannya ingin ke masalah persoalan pemilu, masalah kecurangan, ingin ujungnya itu adalah mengatakan bahwa ada ketidakbenaran pemilu dan ujungnya itu menganulir, maksud saya nggak cukup waktu. Itu loh, nggak cukup waktu. Nah artinya nggak cukup waktu bukan hal yang tidak benar. Ya tapi makanya, itu benar dan kalau misalkan masalah hasil tadi, jadi begini, ya ke MK. Jadi begini, dan menurut tadi ada saya dua secara cara, teknis, cara yang pertama secara MK, teknis menurut saya agak sulit. Angket gitu. itu bisa dilakukan. Agak sulit. Dan Oke. kemungkinan tidak gol gitu loh. Saya ke Pak Ujang, jadi hak angket ini sebetulnya taktik atau gimmick politik sih? Ya begini, ada 2 jalur yang ditempuh sebenarnya oleh kubu yang kalah, katakanlah 03 dengan 01. Kenapa? Pertama mestinya mekanisme hukum, jalur hukum kan. Ada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Kelihatannya ini juga akan berjalan ya, diproses, sedang menunggu bukti-bukti yang kuat. Tetapi memang yang sekarang diperdebatkan adalah jalur politik. Hak angket ini jalur politik yang tentu akan rame ya kondisinya. Kalau saya petakan konfigurasinya katakanlah ya secara sederhana saja. P3 kelihatannya agak rawan, agak sulit untuk mendukung. Kalau mendukung pasti digencet
pasti selesai juga ini. Kalau bahasa saya pasti ditekan juga selesai P3. Nah di koalisi perubahan sendiri katakan ada 3 partai, Nasdem, PKS dan PKB. Saya tidak yakin dengan PKB, walaupun di awal misalkan ketika Pak Anies mengatakan akan mendorong hak angket ada di sampingnya Cak Imin. Tetapi jangan lupa Cak Imin juga punya persoalan. Ini juga menjadi ada persoalan hukum gitu, ada audit BPK dan lain sebagainya. Ini juga menjadi alat sandra bagi pendorong hak angket ini. Jadi kalau kita lihat dari konstruksi yang ada, maka kelihatannya di koalisi 01 ada 2 yang kemungkinan mendorong, yaitu Nasdem dengan PKS. Karena Nasdem sudah clear tadi pernyataannya Pak Surya Paloh mengatakan bahwa akan mendorong, tapi secara alamiah. Ini juga agak bias juga mendorongnya secara alamiah. Dalam konteks ini saya tidak tahu apakah mendorongnya gaspol, tapi bahasa secara alamiah inilah yang menjadi multitafsir. Alamiah tuh jangan-jangan masih nunggu sinyal dulu kali ya. Kira-kira setuju gitu nggak Bang Ciko? Gimana itu? Kalau Pak SP bilang akan mendorong secara alamiah, jadi sebenarnya nunggu sinyal. PDIP tuh kira-kira akan kasih sinyal hijau nggak gitu untuk gaspol gitu nggak sih? Gitu nggak Bang Ciko? Kita akan gaspol, lihat aja pada saatnya. Yakin ya Bang Ciko ya? Yakin. Nah itu gimana tuh kalau benar kejadian? Misalkan begini, kalau PDIP oke, katakanlah ya, karena memang kan gini, kunci dari semua hak angket saya rasa ada di PDIP, ada Ibu Megawati. Cuma persoalannya apakah betul Bu Mega akan gaspol? Karena kita kembali misalkan kepada persoalan isu mundurnya menteri, ya kan menteri PDIP akan mundur, akan cabut dari kabinet, tapi tidak juga. Ini juga masih tarik ulur. Oleh karena itu nggak tahu angket juga apakah memang Ibu Megawati ingin membuka, katakan dugaan-dugaan, saya katakan dugaan itu bersama-sama dengan Nasdem, karena kita tahu juga secara politik Nasdem dengan PDIP juga ada persoalan. Jangan-jangan hak angket ini sengaja digulirkan untuk kemudian membaca untuk naikin nego politiknya nggak? Ya semua banyak kemungkinan. Yang jelas ketika posisi dalam keadaan yang tidak diuntungkan, katakanlah dalam keadaan kalah gitu ya, tentu ada perjuangan. Nah perjuangan itu tadi ada perjuangan hukum, ada perjuangan politik. Tetapi saya yakin dalam konteks prosesnya ini tidak mudah. Tadi Bang Yandi secara teknis di DPR, di parlemen agak berat. Yang kedua secara politik pasti tidak diam. Pak pemerintah, koalisi pendukung katakannya Jokowi, saya akan tidak akan mengkick balik. Kelihatannya seperti itu. Nah, Bang Khalid gimana tuh? Mudah, karena ini perjuangan bukan pelesiran. Kalau pelesiran tuh mudah, ini kan perjuangan. Mana ada perjuangan yang mudah? Tidak mudah. Ini satu hal sebelum Bang Khalid tadi ya. Kenapa sih kita bicara kita tetap ke Bawaslu, tetap ke MK dan lain-lain simultan dengan apa yang kita akan kerjakan dengan hak angket ini. Itu tadi. Nanti bolak-balik bicara soal MK. Karena dia tahu kan prosesnya ke MK itu kita harus lapor Bawaslu dulu sebagai pelanggaran, baru itu bisa diterima di MK. Sedangkan hal-hal yang saya sebut tadi nggak dibilang sebagai pelanggaran oleh Bawaslu. Nah kita tahu salah satunya hak angket ini kita akan memanggil penyelenggara pemilu juga di situ, mempermasalahkan kinerja mereka di sana. Nah ini yang masyarakat juga perlu tahu gitu. Jangan seakan-akan wah kita karena udah tahu bakal ada paman di MK terus jadi kita takut. Nah itu emang salah satu jadi pertimbangan juga, benar nggak Mas Olin? Iya kan? Nyapresnya juga jalur MK kan? Apa? Nyapresnya juga jalur MK. Masalah gini, menang. Kita harus melihatnya bahwa kan? belum. Kita harus melihatnya. Ini saya tadi ingin mengoreksi Mas Yandri. Bahwasanya jalur konstitusional hak angket DPR ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena ini akan membuka. Kita akan bisa memanggil semua pihak. Hak angket itu memiliki kekuatan yang luar biasa powerful untuk membongkar, menyelidiki sampai bukti-bukti yang sampai spesifik. Jadi inilah yang harus kita dorong. Dan ketika misal nih publik merasa, wah ini proses di MK sepertinya akan susah nih. Wah proses di Bawaslu sepertinya akan susah nih. Why not? Kenapa nggak dicoba jalur DPR yang memiliki kekuatan yang sangat powerful dengan hak angketnya. Dan inilah yang harus kita wacanakan, kita tawarkan. Dan kemudian muncullah ide dari PDIP sebagai fraksi terbesar. Dan saya pikir itu akan menjadi sambutan yang sangat baik oleh masyarakat ketika PDIP mengusung hak angket dan kemudian disambut baik oleh koalisi perubahan. Insya Allah ini akan menjadi itikat baik untuk menyelamatkan demokrasi kita. Sebenarnya gini jadi pertanyaan, emang apa sih targetnya hak angket itu muaranya akan kemana? Ya, jadi begini. Itu sejeda ya di Duara. Oh. I have
food lover, kali ini kita berburu stick. Sampai juga penuh di stick kampung Genesa. Ini dia food lover, stick kampung. Ini ada yang Portugal. La to the zis, lazis. Oh, ini stick bule. Stick bule. Dagingnya empuk, juicy, ada lemak-lemaknya sedikit bagian pinggir. Cakep banget, enak banget ini food lover. Istimewa. Stick Pok Judes. Barbeque-nya oke banget, sama tenderloin juga asik banget. Harganya mulai 30.000. Mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 24 Februari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Masih Sertarigan. Saudara, diduga sopir hilang kendali, sebuah minibus menabrak sejumlah sepeda motor di salah satu showroom di lokasi tersebut. Satu unit minibus yang dikemudikan seorang pria menabrak 6 unit sepeda motor yang terpajang di salah satu showroom motor di Jalan Tempo Raya, Kota Bengkulu. Menurut saksi, mobil tersebut melaju dengan kecepatan sedang, sempat menabrak stasiun pengisian bahan bakar mini sebelum akhirnya menabrak sejumlah motor. Pengemudi mobil langsung diamankan pemilik showroom karena sempat nyaris jadi amukan massa. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Olitron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Samsat, untuk latihan kekuatan. Dan agar pulih lebih cepat, Orange Water atau Lemon Water. Monitor terbaik, super responsif. Dan Orange Water atau Lemon Water, menjaga kemampuan refleks. Toast to bar dan rope climb, untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water, bantu memperkuat otot. Minum UC 1000 Orange Water atau Lemon Water, minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox Air. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya,
Paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Paling bener gambarnya. Paling bener suaranya. Paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kalau hak angket diajukan ketika proses pencoblosan selesai, menurut saya susah kalau untuk dianggap sebagai mencari solusi untuk perbaikan, karena pencoblosannya sudah selesai. Ya. Dulu kemana gitu loh? Sebelum proses pencoblosan dulu kemana nih orang-orang kok tidak mengajukan hak angket? Jadi kita tahu ya, misalnya di pemilu 2009. Hak angket soal pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih akhirnya bisa memilih itu diperjuangkan sebelum coblosan, sehingga ketika coblosan terjadi bisa diselamatkan suara para pemilih tersebut. Kalau ini kan setelah pemilihan ya, setelah pencoblosan. Jadi maksudnya apa? Kita kembali lagi di Dua Arah. Saya ke Bang Ciko dulu deh. Jadi kalau tadi kata Bang Habib, buat apa bikin hak angket kalau setelah pencoblosan? Jadi nggak ada gunanya, kurang lebih gitu. Ya, Habibur Rahman nggak ngerti artinya penyelenggaraan pemilu itu sampai kapan. Pemilu itu belum usai. Pemilu ini belum selesai. Pemilu itu kalau selesai, kalau udah ada yang ditetapkan secara definitif sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Itu aja. Nah ini belum selesai. Penghitungan aja masih 20 Maret. Gitu. Ya kan, belum lagi nanti kalau kita mau sengketa di MK, ini masih dalam rentetan pemilu. Jadi ini kan berbicara, walaupun dia seakan-akan selalu mengatakan dirinya sebagai ahli hukum, tapi kan berbicara karena sesuai dengan selera aja. Gitu. Nah, pemilu belum selesai. Jadi pemilu pencoblosan itu hanyalah satu rentetan dalam kejadian-kejadian di pemilu. Jadi hak angket itu masih akan ada gunanya. Sama importantnya, sama pentingnya dibanding dengan pra pencoblosan maupun pasca pencoblosan. Oke, saya ke Bang Henry. Bang Henry, kalau tadi Anda katakan nggak mungkin ada hak angket karena waktunya nggak akan terkejar. Tapi ketika itu dipaksakan, mungkin nggak itu terjadi? Ya nggak mungkin dipaksakan. Dan sekarang proses pemilu itu memang masih berlangsung. Masih rekapitulasi, kemudian akhirnya itu kan di MK ya pada akhirnya. Maka teman-teman yang merasa punya bahan atau punya bukti ada kecurangan, silakan. Kami juga dari 02 juga lagi mengumpulkan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak yang lain gitu loh. Maka kita berdemokrasi ini ya harus tahu jalur ya. Di mana kita harus pakai jalur itu, yaitu sebenarnya Mahkamah Konstitusi, ada Gakumdu, ada Bawaslu. Kalau teman-teman mewacanakan hak angket, yaitu menurut saya gimmick saja. Dan PAN pasti menolak karena dari sisi timetable atau schedule DPR sisa masa sekarang 2024 itu dari sisi waktu nggak mungkin ya. Tadi saya bilang sekarang masih reses, kemudian akan masuk tanggal 4 Maret, 1 minggu itu baru menyusun agenda. Kalaupun ada usul, fraksi mana yang mengusulkan, baru dibawa ke Bamus bawa ke paripurna, ya itu udah mau reses lagi itu. Ya kan, berhenti lagi proses. Udah bulan Juni, reses lagi masuk Agustus, 16 Agustus, pas upacara 17 Agustus masuk. Nah, 17 Agustus menuju 1 Oktober berakhirnya periode sekarang selesai 1 Oktober. Artinya menurut saya teman-teman yang mengajukan hak angket juga harus berhitung dari sisi waktu. Mungkin enggak? Menurut saya enggak mungkin. Nah oleh karena itu untuk menjaga nilai demokrasi kita pakai aja instrumen yang ada gitu loh. MK, Bawaslu, Gakumdu, dan buka saja, tidak perlu tutup. Jangan kita berwacana membangun narasi seolah-olah terus. Nah, kita tunggu apakah benar kecurangan itu ada. Sampaikan ke publik, ini buktinya, ini faktanya. Dan nanti mahkamah akan menilai apakah itu benar atau tidak. Kalaupun benar, seberapa
besarnya akan mempengaruhi hasil yang sudah ada. Kalau tidak mempengaruhi, ya tetap akan ditetapkan sebagai pemenang. Misalkan perlu adanya pemilu ulang di beberapa TPS pemilu ulang. Apakah pemilu ulang itu mempengaruhi hasil nasional? Kan betul juga. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita harus menghargai suara rakyat. Tanggal 14 Februari itu sangat damai, sangat lancar dan sangat adem. Jangan lagi kita ini digosok-gosok. Kita sekarang udah rujuk. Kita ini kan semua pemimpin, Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar itu kan calon pemimpin kita. Kita bukan mencari permusuhan, mencari pemimpin. Nah, pemilu sudah selesai. Nah, insya Allah kita sudah mendapatkan pemimpin yang baru, memang menuju atau menunggu rekapitulasi suara yang sah dari KPU. Tapi insya Allah Prabowo menang dan Gibran akan menang. Insya Allah akan menang. Justru dalam negara demokrasi yang modern, parlemennya itu harus parle, bicara, rame. Jangan sampai yang rame itu rakyatnya. Kalau sampai terjadi gerakan di bawah, aksi protes massa yang luar biasa, itu bahaya. Justru parlemen harus bicara, DPR RI harus bicara, dan ini akan menjadi penyambung lidah rakyat. Pemilu satu putaran dulu. Jadi DPR itu harus menjadi penyambung lidah rakyat. Jangan diam, karena parle itu adalah bicara. Kita harus bicara, dan inilah yang harus dilakukan. Sekarang begini, kalau kita melihat, kita ini harus melakukan pembuktian juga. Ini pelajaran buat demokrasi ke depan, buat anak-anak muda generasi ke depan, bahwa jangan sampai kecurangan yang terjadi terstruktur, sistematis dan masif itu terjadi kembali di next election. Ini harus menjadi pembelajaran penting buat bangsa ini. Dan inilah, nah makanya itu hak angket itulah kemudian kita dorong. Jangan asal menuduh, TPS itu harus proses itu kenapa ada hak angket, namanya juga untuk menyelidiki. Kita selidiki. Nah, dengan kekuatan hak angket yang begitu powerful ini, kita bisa memanggil siapapun di sana. Sehingga ini kan menjadi pelajaran yang luar biasa. Tapi dari sisi waktu kira-kira Mas Solid, dari sisi waktu masalah teknis itu seharusnya ketika hal yang urgent, hal yang sangat strategis buat bangsa ini harusnya bisa mengikuti hal yang strategis. Itu masalah waktu bisa disesuaikan harusnya. Kan ada pimpinan DPR. Jangan pimpinan DPR bisa melakukan penyesuaian di sana. Rumit dan politis sekali. Gitu. Nah, makanya itulah kenapa kemudian peran dari PDIP sebagai fraksi terbesar di parlemen saat ini sangat besar. Sehingga ketika PDIP menginisiasi itu dan kemudian disambut oleh Koalisi Perubahan, saya pikir ini akan menjadi secerca harapan bahwa DPR RI tidak diam dan DPR RI bicara terkait penyelamatan demokrasi kita. Oke, apa kata mahasiswa? Saya ke mahasiswa dulu. Ada William di sana. Dari Budi Luhur ya, William ya? Oke, iya. Saya dari Budi Luhur dan saya ingin bertanya kepada Mas Ciko. Yes. Oke, sebenarnya hak angket ini tujuannya nanti mau dibawa kemana, Mas Ciko? Apakah akan bermuara kepada pemakzulan presiden atau seperti apa? Nggak ada, silakan. kita bukan bicara soal bermuara kemananya, kita bicara kenapa kita melakukan hak angket ini. Kita ingin memastikan ada apa tidak pelanggaran konstitusi ketika penyelenggaraan undang-undang pemilu dan penyelenggaraan pemilu ini terjadi, ya kan? Pihak-pihak yang terkait, siapa saja yang kita anggap dan kita curigai ada dugaan-dugaan dan memang kuat dengan bukti-bukti yang cukup kuat, siapa yang terlibat dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, nanti eksesnya kemana, nah itu menjadi konsekuensi, gitu. Itu aja. Nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya, tapi yang utama adalah bukan tujuan untuk memakzulkan atau untuk menghukum siapa, menghukum A, B, C. Outputnya bisa bermacam-macam. Makanya biarin aja ini bergulir karena ini adalah hak konstitusi dari anggota parlemen dan para fraksi-fraksi yang ada. Oke, Pak Ujang. Jadi sebetulnya kalau dari kacamata Anda, muaranya hak angket ini sebenarnya targetnya kemana? Ya tentu kan begini, kan ada banyak isu yang menyerang Pak Jokowi ya. Isu mundurnya kabinet, isu angket, isu pemakzulan dan lain sebagainya. Ini kan tidak mudah ya bagi pemerintahan yang katakanlah akan landing di Oktober 2024. Semua butuh pertahanan bagi Pak Jokowi. Ya jangan-jangan kalau pintu angket itu masuk gitu, itu kan kemana-mana juga menjadi persoalan. Kenapa yang ditargetkan bukan hanya kubu 02 tapi kan pemerintah. Karena begini, pemilu itu kan legacy presiden. Legasi pemerintah, kalau pemilunya bagus, maka kan akan dikenang sebagai presiden yang bisa menyelenggarakan pemilu. Tentu Pak Jokowi paham betul kalau ini angket bergulir dan akan merugikan pemerintah. Oleh karena itu saya melihat ya nanti pasti ada komunikasi ya di antara semua kubu. Saya meyakini kekuatan fragmentasi tadi. Saya sih tadi mengatakan agak berat, agak sulit. Bang Ciko sudah tadi mengatakan iya memang berat. Dan saya meyakini nih keyakinan saya agak sulit dan bisa jadi nanti tergembosi dan agak berat untuk bisa diproses di DPR RI. Saya meyakini. Gimana tuh Bang Ciko? Ya nggak apa-apa, tapi artinya tadi seperti Mas Solid sampaikan bahwa ini kan penyerapan aspirasi masyarakat. Masyarakat gini ya, masyarakat tidak mengatakan oh harus hak angket, enggak. Masyarakat ingin ini diselidiki sampai tuntas.
ya kan? Dan kita harus tahu loh, efek dari pemilu ini ya, pemilu, pelanggaran-pelanggaran, diduga politisasi bansos, ya kan? Bansos yang digelontorkan secara nilainya yang luar biasa, tertinggi selama sejarah Indonesia ini ada, ya kan? Nah sekarang harga beras naik, ini efeknya itu kemana-mana. Jadi masyarakat itu perlu diberi semacam apa nih sih yang terjadi sebenarnya selama ini, gitu. Selama proses pemilu ini, bahkan dari sebelum pencalonan dan lain-lain. Ini yang perlu kita tahu dan masyarakat ingin tahu itu. Oke, saya Dan sebagai penyambung lidah masyarakat, tentunya DPR sebagai pihak yang harusnya berbicara dan harus ribut, harus berbicara. Saya ke Bang Yandri. Bang Yandri, kalau gini, 0103 teriak soal kecurangan, kemudian muncul ada rencana mau bikin hak angket. Bagaimana meyakinkan publik ketika KPU ketok palu bahwa betul Prabowo Gibran yang nanti akan memimpin Indonesia ke depan itu adalah hasil produk yang betul-betul dipercayai oleh masyarakat? Jadi gini, dari sisi pelaksanaan kemarin kan terbukti satu putaran ya. Artinya memang masyarakat tuh ingin cepat guyup, Mbak Lipiana. Gak mau lagi ada dua putaran. Terbukti pemilihnya Ganjar kan migrasi ke Pak Prabowo. Udah tahu Mas Ganjar pasti kalah, ya ngapain lagi milih Pak Ganjar, kan kira-kira begitu. Yang saya tanya di bawah itu loh. Kenapa Anda pindah ke Pak Prabowo? Ya biar satu putaran aja banget. Biar kita ini cepat guyup, kemudian rukun kembali gitu loh. Nah oleh karena itu menurut saya suara rakyat yang diperlihatkan tanggal 14 berarti itu suara yang nyata. Bahwa memang negeri ini butuh cepat pulih. Tidak perlu banyak huru-haranya lagi. Silang sengketa, kita merah putih kok. Nah, tapi kan KPU belum ketok palu Bang Yandri. KPU belum ketok palu. Insya Allah dari Realcon kan insya Allah tetap Prabowo Gibran kan memimpin. Dan angkanya di 58% rata-rata. Tapi tetap betul, undang-undang itu mengatakan, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu, saya waktu itu wakil ketua pansusnya, yang menjadikan pedoman itu adalah rekapitulasi manual, bukan sirekap, bukan. Jadi meskipun nanti rekapitulasi manual 02 yakin pasti menang ya? Insya Allah menang, insya Allah menang. Itu semua Realcon atau Kwekon kan mengatakan itu. Jadi menurut saya beginilah, kalah menang itu biasa, itu loh. Makanya kan ada kontestasi, ya kan? Jangan kita ini selalu menghasut-hasut rakyat terus, kasihan rakyatnya itu loh. Yang kalah ya biasa, ya kan? Kita bersama-sama membangun, kita mencari keadilan. Bukan Mas Ulid, maksud saya kita jangan, saya bilang tadi, kalau ada kecurangan kan ada tadi jalurnya Bawaslu, ada Gakumdu, ada MK, silakan, itu dipakai. Narasi-narasi itu, tapi jangan terlalu ada kecurangan, mana buktinya gitu loh. Nah, ya sampaikan aja nanti. Lakukan sekarang. Enggak, sampaikan aja nanti, masalah. Kami juga sedang mencari kecurangan yang dilakukan oleh 01 dan 03. Kami cari juga, dan sudah banyak juga buktinya. Jadi kita adu data aja. Jadi begini. Jadi Mas Yandri ini dan teman-teman di 02 ini selalu mengatakan menang kalah ini karena kalah, ini karena menang. Berpikirnya terlalu simplistis seperti ini. Jadi begini, kita harus melihatnya begini. Pandangan masyarakat terkait, wah ini kayaknya ada politisasi bansos. Dugaan kemudian masyarakat luas mengatakan kayaknya ada mobilisasi netralitas dari TNI, Polri dan kemudian ASN. Ada dugaan-dugaan seperti itu. Yuk mari kita bongkar di sini dengan hak angket, ya. Kemudian hak angket ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa memanggil semua pihak. Ketika dia dipanggil oleh parlemen, oleh DPR RI dengan hak angket, semuanya wajib hadir. Bahkan orang nomor 1 di negeri ini juga harus hadir kalau dipanggil oleh hak angket. Jadi kekuatan hak angket ini bisa membongkar semua prasangka-prasangka itu. Kalau prasangka-prasangka ini tidak kita bongkar, tidak kita luruskan, itu akan justru berbahaya. Maka carry over kepada next election. Ini nggak bagus. Nah kita harus bongkar, benar nggak sih ada politisasi bansos? Itu yang mau saya tanyakan. Ada netralitas? Benar nggak sih ada mobilisasi itu? Nah, sehingga dengan adanya hak angket itu, Liv, dan teman-teman semua, itu akan membuka terang benerangnya. Bang Khalid kan gini, dari awal kan 01, 03 sama-sama teriak, ini kecurangan TSM, ini ada TSM. Yakin nggak dengan hak angket itu akan terbukti nanti? Nanti dijawabnya usai jeda di luar. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroplex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Yang penting buatku,
Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Samsat, untuk latihan kekuatan. Dan agar pulih lebih cepat, Orange Water atau Lemon Water. Monitor terbaik, super responsif. Dan Orange Water atau Lemon Water, menjaga kemampuan refleks. Toast to bar dan rope climb, untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water, bantu memperkuat otot. Minum UC 1000 Orange Water atau Lemon Water, minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu.